Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini akan kami bacakan sepenggal kisah dari Imam Abu Hanifah atau yang dikenal dengan Imam Hanafi. Wa amma Abu Hanifata rahimahullahu ta'ala, adapun Imam Abu Hanifah, semoga Allah selalu menyayanginya, falaqad kana aidan zahidan, maka sungguh beliau adalah seorang yang zuhud, arifan billahi ta'ala, dan orang yang telah ma'rifatullah, orang yang telah mengenal Allah, khaifan, yang punya rasa khauf atau takut minhu pada Allah, muridan, dan mengharapkan wajhallahi ta'ala, ridhonya Allah, bi ilmihi, dengan ilmunya. Jadi sebagaimana Imam Malik dan Imam Syafi'i yang telah kami bacakan kisah sebelumnya, Imam Abu Hanifah pun juga terkenal sebagai seorang ulama yang zuhud, ya, kenal Allah, takut kepada Allah, dan ilmunya hanya digunakan untuk mencari ridhonya Allah, bukan untuk cari yang lainnya. Fa amma kaunuhu abidan, adapun keberadaan Abu Hanifah sebagai orang yang ahli ibadah, fayu'rafu, maka diketahui bima, dengan kisah ruya yang diriwayatkan an Ibnul Mubarrak, dari Ibnul Mubarrak, annahu, bahwasanya Ibnu Mubarrak qala, telah berkata. Kisah yang menjelaskan bahwa Abu Hanifah adalah seorang yang ahli ibadah itu diketahui melalui kisah yang diriwayatkan oleh seseorang yang namanya Ibnul Mubarrak. Ibnu Mubarrak mengatakan, karena Abu Hanifata, adalah Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, lahu muru'atun, orang yang punya sifat muru'ah. Sifat mur'ah itu sifat perwira, sifat sangat menjaga kehormatan diri, kehormatan di hadapan Allah tentunya, bukan kehormatan di hadapan manusia. Wa qasratu sholatin, dan orang yang banyak melaksanakan sholat sunnah. Kalau sholat fardu sudah baku, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, tapi untuk sholat sunnah itu bisa sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi selain seorang muru'ah, beliau juga seorang kasratus sholah, banyak menunaikan ibadah sholat sunat, terutama di malam hari. Ini berdasarkan riwayat dari Ibnul Mubarrak. Warawa, dan telah meriwayatkan siapa Hamad bin Abi Sulaiman, seseorang yang namanya Hamad bin Abi Sulaiman, annahu, bahwasanya Abu Hanifah kana yuhyil laila kullahu, bahwa Imam Abu Hanifah itu orang yang menghidupkan malam semuanya. Artinya seluruh malam itu dihidupkan untuk menunaikan ibadah kepada Allah. Jadi semalam suntuk itu dipakai untuk beribadah kepada Allah. Waruya, dan diriwayatkan annahu, bahwasanya Imam Abu Hanifah kana yuhyi nisfal laili, pada mulanya dia hanya menghidupkan separuh malam. Ya, pada mulanya beliau sholat sunnahnya itu hanya setengah malam. Famarro, maka kemudian lewat, yauman, pada suatu hari, fitorikin, pada sebuah jalan. Fa'asaro, maka memberikan isyarah ilahi, kepadanya, sapa insanun, orang-orang. Wahwa, sedangkan Abu Hanifah itu yamsi, lewat di dekat orang yang memberi isyarah itu. Faqala, maka berkata sapa lakharu, orang yang lain, dia mengatakan, hadza huwallazi yuhyil laila kullahu, inilah orang yang terkenal menghidupkan semalam suntuk. Jadi pada mulanya kebiasaan Imam Abu Hanifah itu sholat sunnahnya di malam hari itu hanya separuh malam pada mulanya itu. Terus suatu hari ketika sedang berjalan di suatu jalan, ketemu dengan orang. Nah, rupanya orang itu sudah mengenal kebiasaan Abu Hanifah, bahwa beliau adalah orang yang selalu menghidupkan malamnya dengan sholat sunnah.
Cuma orang yang ditemui itu ngomongnya sama temannya begini, ya Imam Abu Hanifah ini suka sholat sunnah semalam suntuk, padahal asrinya hanya setengah malam, asrinya setengah malam. Tapi berita yang beredar di kalangan orang-orang soleh itu bahwa Imam Abu Hanifah ini menghidupkan semalam suntuk untuk sholat sunnah. Maka sejak beredar berita seperti itu, falam yazal, maka tidak henti-hentinya Imam Abu Hanifah ba'da dzalika, setelah berita itu, akhirnya apa yang beliau lakukan? Yuhyil laila kullahu, akhirnya benar-benar menghidupkan semalam suntuk untuk sholat sunnah. Waqala, kemudian ditanyakan, dan beliau berkata, ana astahyi minallahi ta'ala, aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala, an usofa, jika aku disifati bima laisa fi, dengan sesuatu yang tidak ada padaku, min ibadatihi, dari ibadahku kepada Allah. Jadi alasan Imam Abu Hanifah kemudian menghidupkan semalam suntuk untuk sholat sunnah itu karena malu kepada Allah. Kenapa kok malu kepada Allah? Orang-orang itu semuanya sudah dengar cerita bahwa Imam Abu Hanifah itu menghidupkan semalam suntuk untuk sholat sunnah, padahal aslinya cuma setengah malam. Nah, karena berita yang beredar itu semalam suntuk, akhirnya Imam Abu Hanifah malu kepada Allah kalau kemudian Imam Abu Hanifah ini disifati dengan sifat yang tidak ada pada dirinya. Wong dia sholatnya cuma setengah malam, tapi yang beredar beritanya kok sepenuh malam. Akhirnya sejak berita itu beredar, Imam Abu Hanifah kemudian sholat malamnya semalam suntuk. Ini bukan karena manusia, ya. Ketika ditanyakan mengapa itu kamu lakukan, bukan karena manusia, tapi karena malu kepada Allah, ya. Bukan karena pengen dipuji orang, itu tidak, tapi malu sama Allah, ya. Karena dia telah disifati dengan sifat yang baik, tapi menurut Imam Abu Hanifah itu tidak tepat sebenarnya. Harusnya berita yang beredar itu bukan semalam suntuk, cukup setengah malam saja. Tapi kenyataannya berita yang beredar itu semalam suntuk. Akhirnya Imam Abu Hanifah malu sama Allah. Berarti berita yang beredar itu lebih baik daripada kenyataannya. Akhirnya dibuktikan supaya cocok dengan kenyataan, ya, supaya cocok dengan supaya berita yang beredar itu cocok dengan kenyataannya, maka kemudian sejak berita itu beredar, Imam Abu Hanifah selalu sholat semalam suntuk, ya, sholat sunnah. Ini yang menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah itu adalah seorang yang abid, seorang yang ahli ibadah. Dia bukan sekedar ilmuwan, tapi benar-benar ilmunya itu ya dipraktekkan. Walaupun sebenarnya itu ada Pak amalan ibadah lain, ya, yang pahalanya serupa dengan sholat sunnah semalam suntuk. Cuma serupa itu tidak sama, ya. Serupa itu tidak sama, tapi ada. Apa itu? Ketika kita sholat isya berjamaah, ya, sholat isya yang wajib itu berjamaah, itu pahalanya serupa dengan sholat sunnah setengah malam, ya, setengah malam. Kalau kita sholat subuh berjamaah, selain yang 20 derajat itu, ya, kita juga dapat pahala serupa dengan orang yang sholat sunnah semalam suntuk. Tapi sekali lagi serupa itu tidak sama, ya, hanya serupa. Dibandingkan ya tetap lebih utama yang sholat sunnah semalam suntuk tadi itu. Tapi ada ibadah lain yang serupa. Di antaranya sholat berjamaah subuh itu pahalanya serupa dengan sholat sunnah semalam suntuk. Jadi bagi yang belum bisa sholat sunnah semalam suntuk, bisa amalan lain yang pahalanya serupa. Walaupun serupa itu tidak sama persis, tapi kan sudah lumayan, sudah menyerupai. Nah, sekarang zuhudnya. Wa amma zuhduhu, adapun zuhudnya Imam Abu Hanifah, faqad ruya, maka sungguh telah diriwayatkan anir Rubai ibni Asim, dari seorang namanya Rubai bin Asim. Qala berkata, Rubai berkata, arsalani telah mengutusku
sapa Yazid bin Umar bin Hubairah. Yazid bin Umar bin Hubairah, bukan Hurairah tapi Hubairah. Faqatim tu maka aku datang bi Abi Hanifah untuk menemui Abi Hanifah. Jadi Rubai' bin Asim ini disuruh oleh Yazid bin Umar untuk menemui Abi Hanifah. Fa aradahu ayyakuna hakiman ala baitil mal. Untuk apa dia menemui Abi Hanifah? Untuk diangkat sebagai seorang hakim yang menguasai baitul mal. Ya mungkin kalau sekarang kepala bulog lah ya. Karena dia seorang ulama yang terkenal zuhud, amanah, bisa dipercaya, maka pemerintah yang berkuasa pada masa itu mengutus utusan untuk menemui Abi Hanifah bahwa dia diangkat sebagai kepala bulog. Tapi Abu Hanifah tidak mau, fa'aba, kemudian beliau menolak. Barangkali ya banyak pertimbangan. Ya. Pertama ya karena zuhud, kedua mungkin beliau memandang masih ada orang lain yang lebih ahli di bidang keahlian menjaga baitul mal atau kepala bulog. Tapi ketika itu karena dia menolak perintah dari pejabat yang berkuasa, fadharabahu isrina sauton, kemudian dihukum dicambuk 20 kali. Ya aneh zaman dulu ya, kalau ada ulama diangkat jadi pejabat nggak mau dihukum ya. Diangkat jadi pejabat nggak mau dihukum, dia lebih memilih dihukum aja ya. Daripada nanti harus melakukan tanggung jawab yang di luar kemampuannya, lebih baik dia memilih dihukum, dicambuk 20 kali gara-gara menolak diangkat jadi kepala bulog. Kaifa bagaimana haroba Imam Abu Hanifah lari menghindari minal wilayati dari kekuasaan, wahtamala adzaba dan lebih memilih untuk dihukum. Qala berkata sapa al-Hakam bin Hisam As-Saqafi, Hakam bin Hisam As-Saqafi, hadastu aku telah menceritakan bisami di negeri Sam, hadisan sebuah hadis fi Abi Hanifah tentang Abu Hanifah, annahu bahwasanya Abu Hanifah kana min a'dhamin nasi amanatan, orang yang paling agung, terkenal paling amanah ya. Jadi Abu Hanifah itu seorang ulama pada masa itu yang terkenal bisa dipercaya. Amanah dengan jujur itu beda Pak, mirip tapi beda. Kan sifat Nabi itu ya sidik, amanah, tabligh, fatonah ya. Nah sidik itu dimaknai jujur, amanah itu dapat dipercaya. Apa bedanya jujur dan dapat dipercaya? Kalau sidik ya itu terkait dengan ucapan ya, ucapannya sesuai dengan kenyataan, itu namanya jujur. Nah kalau amanah dapat dipercaya itu terkait dengan perbuatan ya, dengan perbuatan. Karena kadang-kadang ada orang yang jujur tapi tidak dapat dipercaya. Artinya apa? Omongannya memang jujur sesuai kenyataan, tapi perbuatannya tidak bisa dipercaya. Nah kalau Nabi dan Rasul itu ya jujur ya dapat dipercaya. Jadi omongannya cocok sesuai kenyataan, perbuatannya juga benar-benar bisa dipercaya. Kalau dititipi, ya kan titipan itu biasa disebut amanah kan. Kalau dititipi itu benar-benar bisa menyampaikan, ya, bisa menjaga titipan itu sampai ke orang yang berhak menerimanya. Nah, jadi Abu Hanifah ini seorang ulama yang paling agungnya manusia dalam menjaga amanah. Wa aradahu dan menginginkan kepada Abu Hanifah sapa sultanu seorang raja, ala yatawalla untuk diberi kekuasaan, mafatihah khazainihi beberapa kunci gudangnya. Nah, jadi diangkat jadi kepala bulog tadi itu. Ya. Au yadriba atau dipukul dhahrahu punggungnya. Jadi suruh milih. Nah, mau diangkat jadi kepala bulog atau milih dicambuk.
Fahtaro, kemudian Abu Hanifah memilih adzabahum untuk dicambuk. Lahu adzabahum lahu ala adzabillahi ta'ala, daripada nanti dihukum oleh Allah. Kalau dia mau menerima satu profesi yang bukan keahliannya, terus nanti kan kalau salah yang hukum Allah, daripada dihukum oleh Allah mendingan tidak diterima, walaupun untuk tidak diterima itu harus menerima risiko dia dicambuk, ternyata lebih memilih dicambuk. Itu karena saking zuhudnya. Nah, selanjutnya kita jangan buru-buru salah paham kalau kemudian ada ulama yang mau diangkat jadi pejabat. Semuanya itu melalui pertimbangan, ya, beberapa alasan. Ya. Jika dengan diangkatnya seorang ulama ini menjadi pejabat karena punya kemampuan, amanah, sehingga akan memberi maslahah yang banyak kepada masyarakat, ya tentunya baik-baik saja. Karena keuntungan jadi pejabat itu dia punya kewenangan bikin aturan. Ya. Karena dia pejabat punya kewenangan bikin aturan, sehingga dia bisa bikin aturan perundang-undangan atau perda atau peraturan menteri atau peraturan presiden, yang peraturan itu bisa memberi manfaat kepada banyak orang karena memang dia punya jabatan atau kedudukan. Jadi kalau ada ulama yang mau diangkat jadi pejabat, itu jangan divonis berarti dia tidak zuhud, bukan begitu. Ya. Nah, daripada yang jadi pejabat itu orang-orang yang tidak amanah, kan nanti malah merugikan banyak orang. Ya. Maka itulah alasan mengapa ada beberapa ulama yang terjun di dunia politik. Ya. Karena kalau yang terjun di politik ini tidak ada ulamanya, semuanya hanya aktor-aktor politik saja, itu lebih berbahaya. Tidak ada keseimbangan di situ. Ya. Dan ulama sehebat apapun kalau nggak punya jabatan tidak bisa bikin perda, tidak bisa bikin peraturan, paling hanya saran. Saran itu tidak punya kekuatan hukum, cuma saran. Beda kalau dia jadi pejabat bisa bikin perundang-undangan, itu mengikat peraturan itu. Ya. Asalkan amanah. Ya. Jadi para ulama boleh jadi pejabat asalkan benar-benar amanah. Dan tujuannya itu tadi, ya, dengan jadi pejabat dia punya kekuasaan, bisa bikin perda, bisa bikin peraturan, sehingga peraturan itu bisa dibikin yang sekira bisa memberi manfaat kepada orang banyak. Waruya, dan diriwayatkan annahu, bahwasanya dzukira, telah disebutkan siapa Abu Hanifah inta Banil Mubarak, di samping Ibnu Mubarak. Faqala, kemudian Ibnu Mubarak berkata, atadzkuruna, apakah kalian ingat rojulan, seorang aratu yang telah ditawarkan alai kepadanya apa dunia bihadza firiha, dengan semua perhiasannya, fafarra minha, kemudian laki-laki itu lari dari tawaran tersebut. Ya, maksudnya ya Ibu Hanifah itu pernah ditawari jabatan, mau diangkat jadi kepala bulog, beliau menolak, lebih memilih dicambuk nggak apa-apa daripada harus mengemban amanat yang nanti malah mengganggu aktivitas dia sebagai ulama. Mungkin beliau seorang ulama yang pengen fokus ke pendidikan saja, karena ada banyak pilihan, ya. Ada banyak pilihan. Ada ulama yang memang aktivitasnya dia memilih mengajar saja, dan nanti kalau dia ngerangkap jadi kepala bulog malah ngurusin perbendaharaan, nggak sempat ngajar, malah repot. Nah, itu serahkan ke orang lain saja, saya milih yang jadi pengajar saja. Itu ada juga seperti itu. Waruya, dan diriwayatkan an Muhammad bin Suja, dari Muhammad bin Suja, an bati ashabihi, dari sebagian teman-temannya Abi Suja, annahu, bahwasanya kila ditanyakan li Abi Hanifah, kepada Abi Hanifah, qad amara laka, sungguh telah menyuruh engkau, siapa Amirul Mukminin, pimpinannya orang yang beriman, jadi orang yang berkuasa pada masa itu, siapa namanya? Abu Ja'far Al-Mansur. Nah,
Jadi dikatakan kepada Abi Hanifah bahwa sungguh Amirul Mukminin telah menyuruh engkau, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, bi asroti alafi dirhamin, dengan 10.000 dirham. Jadi kalau mau jadi pejabat dia dapat gaji 10.000 dirham. Faqala, maka dia berkata, fama rodiya Abu Hanifah. Kemudian Abu Hanifah tidak rela, enggak mau. Qala falamma kana yaumul ladzi tawaqa'a, maka ketika sudah sampai hari di saat sang sultan itu mau menemui Abu Hanifah, ayyuta untuk memberikan bil mali dengan harta fihi, pada hari tersebut sholat subha. Jadi pas dikasih kabar bahwa raja mau datang ke rumah tuan untuk memberikan uang sebanyak 1.000 dirham. Itu pas hari yang ditentukan itu, Imam Hanifah itu bingung. Mau pergi ya nggak enak, nggak pergi nanti gimana? Dia maunya itu nggak mau nemuin sebenarnya. Akhirnya yang dilakukan itu adalah pas sultannya datang itu, beliau pas lagi sholat subuh. Ya, sholat subuh yang biasanya mungkin hanya sebentar ini jadi lama karena dilanjutkan dzikir. Summa tagosa bisaubihi, kemudian setelah sholat subuh itu beliau menutup dirinya dengan pakaiannya, pakaian orang Arab. Pakaian orang Arab itu kan kayak selimut gitu ya. Jadi karena di sana memang kadang ada musim dingin, sehingga kalau pakai baju biasa dia masih kedinginan, maka orang Arab tuh pakaiannya mesti kayak kerubutan selimut. Nah, itu pakaian-pakaian yang dikenakan pada saat musim dingin. Jadi pas hari sang raja mau datang dengan membawa uang 1.000 dirham, itu Imam Abu Hanifah sholat subuh, ya sholat subuh pada waktu subuh sebenarnya. Tapi habis sholat subuh itu kemudian beliau tidak keluar kemana, tidak, ya tetap di tempat sholat subuh itu sambil menutup dirinya dengan pakaian yang dikenakan semacam selimut. Falam yatakalam, kemudian diam saja, tidak mau ngomong. Apakah ini wiridan atau ya sekedar diam, tapi yang jelas tujuannya itu ya untuk menghindari tadi itu tamu utusan raja tadi. Ya, Faja'a, kemudian datang sapa Rasulun, yaitu utusan Al Hasan bin Kohbatoh namanya, bil mali, dengan membawa harta. Fadakhala alaihi, kemudian dia menemui Imam Abu Hanifah. Tapi falam yukallimhu, Imam Abu Hanifah enggak mau berbicara. Ya, diserai harta itu jawab ya enggak, disalam ini ya dia pokoknya diam, ya diam enggak mau menjawab, menolak atau menerima tidak. Jadi sebenarnya maksudnya menolak, tapi kalau dia menolak dengan ucapan mungkin membuat dia marah, akhirnya dia cuma diam ya, sambil kerubutan, sambil menutup dirinya dengan selimut tadi. Faqala, kemudian berkata sapa ba'duman, sebagian orang, hadaro yang hadir, ma yukallimuna illa bil kalimati ba'dal kalimati. Dia berkata, kebiasaan Imam Hanifah itu kalau ngomong ya dia hanya seperlunya saja, paling 1 kalimat 2 kalimat cuma gitu aja. Ai hadhihi adatu, yang demikian ini menjadi kebiasaan. Memang dia tidak suka ngomong. Dia kalau untuk ngomong itu hanya seperlunya saja. Faqala, kemudian dia berkata, do'u, letakkanlah al-mala, harta, fi hadzal jaroba, fi hadzal jiroba, di sebuah kantong besar, fi zawiyatil baiti, di pojokan rumahnya. Ya udah, karena beliau tidak mau berbicara, beliau itu bicara hanya kalau perlu saja. Sudah, apa yang mau dikasihkan itu taruh aja di dekat itu, di pojok rumah itu. Nggak usah diserahkan secara lisan karena dia nggak mau bicara, ya udah taruh aja di situ. Itu nasihat orang-orang di sekitarnya. Summa ausa Abu Hanifah, kemudian dia berwasiat, siapa Abu Hanifah, ba'da dzalika, setelah kejadian itu, bimata'i baitihi, dengan harta rumahnya. Wa qala, dan dia berkata libnihi, kepada anaknya, idza mutu, bila aku sudah mati, wa tafantumuni, dan kalian telah menguburku, fakhud, maka ambillah
hadhil batrota. Nah, harta 10.000 ini, wadhab, dan pergilah biha dengan membawa harta 10 dirham ini ilal Hasan bin Qahbatoh, berikan lagi kepada Hasan bin Qahbatoh. Jadi setelah utusan raja ini pulang, Imam Abu Hanifah kemudian bilang kepada anaknya, nanti kalau aku sudah mati dan aku sudah kamu kubur, ya, itu harta pemberian Hasan itu kembalikan lagi. Kenapa kok kembalikannya nunggu kalau udah mati? Ya, kalau dia marah kan mau menyiksa, saya udah mati nggak bisa nyiksa. Kalau sekarang dikembalikan, dia pasti marah kepada saya digebukin lagi nanti. Balikannya nanti aja. Ya, jadi harta itu akhirnya tidak dipakai, ya, hanya ditaruh di tempat situ, baru nanti akan diberikan kalau Abu Hanifah sudah meninggal dunia. Fakul, maka katakanlah lalu kepadanya, kepada Hasan tadi yang diutus untuk menyerahkan harta sebanyak 10.000 dirham tadi, khud wadi'ataka allati auta'taha, ambillah titipanmu yang telah kau titipkan Abu Hanifah kepada Abu Hanifah. Jadi rupanya Abu Hanifah diem tadi itu bukan berarti menerima pemberian, tapi dianggap itu sebagai titipan, ya, sebagai titipan, ya, sudah ditaruh. Padahal aslinya maunya yang ngasih itu ya diberikan, ya, diberikan. Tapi Abu Hanifah mau bilang menerima ya nggak berani, mau bilang menolak nggak berani, ya diam saja. Akhirnya sama yang ngasih ditaruh di rumah itu. Tapi kemudian setelah yang ngasih pulang, Abu Hanifah pesan kepada anaknya, ya, nanti kalau aku meninggal dunia dan aku sudah dikubur, harta itu tolong kembalikan sambil katakan, inilah harta yang dulu kau titipkan kepada Abu Hanifah. Jadi dianggap itu cuma titipan, bukan pemberian. Qala benuhu, maka anaknya berkata, fa fa'altu, maka aku melakukan dzalika itu. Faqala, kemudian berkata sapa Hasan rahmatullahi alaihi rahmatullahi ala abika, falaqad kana sahihan ala dinihi. Nah, ternyata karena harta itu baru diberikan setelah Abu Hanifah meninggal dunia oleh anaknya Abu Hanifah kepada Hasan, kemudian reaksi Hasan itu bagus, dia nggak marah. Dia justru mengatakan rahmatullahi ala abika, semoga Allah selalu merahmati bapakmu. Falaqad kana sahihan, sungguh bapakmu itu orang yang pelit ala dinihi, atas agamanya. Artinya orang yang pelit pada agamanya itu gini loh, agamanya itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dibeli. Jadi karena Abu Hanifah itu seorang ulama yang terkenal, alim, wibawanya sangat luar biasa, sehingga kalau dia berfatwa, fatwanya pasti akan ditaati oleh masyarakat. Jadi itu pernah ada pejabat yang maunya itu menyuap, ngasih duit supaya nanti Abu Hanifah mau berfatwa demikian sesuai dengan pesanan, misalkan gitu. Jadi ada fatwa pesanan, itu tidak mau ternyata. Jadi orang yang tidak mau berfatwa sesuai pesanan walaupun diganti dengan imbalan yang sebesar, itu dikatakan orang yang sangat pelit pada agamanya. Di agamanya tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar, fatwanya tidak bisa diganti, ya, atau di setel sesuai dengan pesanan, itu tidak bisa. Ini beda sekali dengan karakter manusia di zaman sekarang. Dia bisa bikin perundangan atau peraturan sesuai dengan pesanan. Dari zaman dulu itu sudah ada, Pak, model-model perilaku seperti itu. Jadi pesan kepada orang yang punya kewenangan bikin peraturan, atau dia seorang ulama, dikasih imbalan sekian, suruh menfatwakan demikian dan seterusnya. Itu udah ada model-model begitu. Nah, Abu Hanifah termasuk orang yang tidak tergoda. Nah, jadi walaupun sudah dikasih 10.000 dirham, tapi tetap tidak bergoyah. Pendapatnya tidak terganggu sedikit pun. Uang itu tidak diterima, tapi juga tidak langsung ditolak, dianggap itu sebagai titipan. Dan dia pesan kepada anaknya untuk dikembalikan nanti kalau Abu Hanifah sudah meninggal dunia.
Nah, sehingga kalau dia marah dan mau menghukum, yang dihukum udah mau meninggal dunia, mau dihukum apa? Nah, itulah salah satu contoh bahwa Imam Abu Hanifah seorang yang benar-benar sangat menjaga kehormatan agamanya. Jangan sampai agama itu bisa berfatwa sesuai dengan pesanan. Waruwiya, dan diriwayatkan anau bahwasanya Abu Hanifah du'ya diundang ila wilayatil qadha untuk menguasai satu putusan, diangkat jadi hakim lah. Faqala, kemudian Abu Hanifah berkata, ana la asluhu li hadza, aku tidak tepat untuk menangani masalah ini. Faqila, kemudian ditanyakan kepadanya, lima, kenapa? Faqala, kemudian Abu Hanifah menjawab, in kuntu shadiqon, kalau aku jujur berbicara apa adanya, ya, fama asluhu laha, maka kejujuranku itu juga tidak bermanfaat. Wa in kuntu kadziban, sebaliknya kalau aku sampai dusta, fal kadzibu la yasluhu lil qadha, maka dusta itu juga tidak baik buat wibawa sebuah hukum. Jadi ketika mau diangkat jadi hakim juga nggak mau. Alasannya begini, ya, kalau aku nanti bikin keputusan yang jujur sesuai kenyataan, maka orang-orang tetap tidak akan mau menerimanya, sehingga kejujuranku tidak ada gunanya, orang-orang nggak mau menerima. Nah kalau aku dusta, bohong, aku rekayasa, orang-orang mau menerima, tapi yang dimana itu merusak wibawa sebuah hukum. Makanya cari orang lain saja lah, nah, jangan saya. Itu alasan Abu Hanifah. Saya tambahkan sedikit lagi. Wa amma ilmuhu bitoriqil akhirah, adapun pengetahuan Imam Abu Hanifah terhadap jalan akhirat, wa tariq umuridin, dan jalan urusan-urusan agama, wa ma'rifatihi, dan ma'rifatnya Imam Abu Hanifah bilai kepada Allah Azza wa Jalla, fayatulu alai siddatu khaufihi minal ta'ala, maka telah menunjukkan kepadanya, yaitu Imam Abu Hanifah itu orang yang sangat khauf, ya, sangat takut kepada Allah Ta'ala. Wa zuhduhu, dan zuhudnya fit dunya, di dunia. Wa qad qala, dan sungguh telah berkata siapa Ibnu Jurayj, qad balagoni, sungguh telah datang kepadaku, ankufikum, dari orang Kufi, ya. Hadza Nu'man bin Sabit, inilah Nu'man bin Sabit, annahu, bahwasanya Abu Hanifah, maksudnya Nu'man bin Sabit itu syadidul khaufi, orang yang sangat takut lillahi, kepada Allah Ta'ala. Jadi soal sifat khaufnya Abu Hanifah itu sudah sangat terkenal di kalangan para ulama. Tidak hanya ulama di sekitar situ, sampai ulama dari tempat-tempat yang jauh pun semuanya sudah tahu bahwa Imam Abu Hanifah ini orang yang sangat takut kepada Allah, sehingga setiap kali mengambil keputusan itu pertimbangannya ya karena takut kepada Allah, ya, bukan takut kepada manusia. Makanya kalau disuruh milih, ya, daripada nanti dia salah kemudian dihukum oleh Allah, mendingan dianggap salah oleh manusia walaupun harus menerima resiko dicambuk. Nah, sering lebih menerima dicambuk daripada harus menerima amanah atau jabatan yang menurut Imam Abu Hanifah itu dirinya kurang tepat, ya, suruh nyarikan orang lain aja. Nah, jadi intinya berulang kali Imam Abu Hanifah itu menolak diangkat jadi pejabat karena takut kepada Allah. Nah, sementara ulama-ulama yang lain yang mau menerima amanah jadi pejabat itu pertimbangannya, ya kalau jabatan itu dipegang oleh orang-orang amanah dan soleh kan bagus, karena jabatan itu punya kekuasaan bikin peraturan sehingga dia bisa membuat peraturan yang maslahat. Nah kalau kemudian yang amanah dan soleh nggak mau di pejabat, akhirnya jadi pejabat orang-orang yang tidak amanah dan tidak soleh, nanti peraturan yang dibikin juga akan berbahaya. Makanya bertarunglah antara politisi yang amanah dan soleh dengan yang tidak soleh, nanti untuk penyeimbang supaya jangan sampai nanti yang jadi pejabat tidak soleh semua. Nah, bahaya itu, nanti akan bikin peraturan yang aneh-aneh nanti. Jadi tujuannya begitu. Nah itulah sekalian sebagian dari
kisah Abu Hanifah, sehingga beliau hingga sekarang ya itu masih tetap dijadikan panutan sebagai salah satu madhab 4, bahkan beliau adalah seniornya. Cuma memang di Indonesia ya madhab Abu Hanifah ini tidak populer, karena di Indonesia itu sudah terlanjur populer mengikuti madhab Imam Syafi'i. Di 90% fatwa-fatwa di Indonesia itu mengikuti fatwanya Imam Syafi'i, karena memang dulu yang menyebarkan Islam di Indonesia itu adalah ulama-ulama bermadhab Syafi'i. Makanya untuk madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Hambali itu kurang populer, walaupun ada tapi sedikit. Itu saja dulu, mudah-mudahan ada manfaat.